Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kedengaran suara saya? Dengar, Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Mungkin izin Pak, perkenalkan nama saya Dudi Sudiana dari tim kinerja BKN Connect 12. Setelah dipaparkan sama Ibu Dina, mungkin saya mencoba Pak memperkenalkan aplikasi yang dibangun oleh BKN. Mungkin nanti kalau seandainya instansi Bapak Ibu semua mau menggunakan aplikasi kinerja di bangun BKN, mungkin tata caranya sudah tahu, yang mungkin pada saat ini, pada hari ini saya akan coba mempandunya sebagai penggunanya, usernya. Baik Pak, saya masuk dulu ke websitenya kinerjanya Pak. Sudah terlihat Pak? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah, Pak, ya. Sudah. Terima kasih Pak. Untuk aplikasi kinerja yang dibuat oleh BKN itu tampilannya ada dua, ada trainingnya dan ada productionnya. Mungkin nanti untuk yang pada saat menggunakan yang sebenarnya nanti pakai production dengan alamatnya kerja bkn.go.id dengan usernya itu NIP Bapak Ibu semua, dan nanti passwordnya itu password MySAPK Pak. Mungkin Bapak Ibu semua sudah punya, sudah menggunakan. Jadi untuk yang productionnya yang nanti pada saat menggunakan aplikasi kinerja, maka usernya itu adalah NIP Bapak Ibu semua di sini dengan passwordnya. Bentar Pak. Nah, tampilan pada saat pertama mungkin usernya dan NIP Bapak Ibu semua dengan passwordnya MySAPK, maka nanti seperti ini. Untuk usernya, cuman pada saat untuk sekarang saya akan menampilkan dulu yang trainingnya Pak. Tidak jauh tampilannya seperti yang sebenarnya, cuman untuk yang sekarang usernya itu tetap NIP Bapak Ibu, tetapi di sini untuk passwordnya adalah nama belakang Bapak Ibu underscore sama langsung kinerja. Saya coba ya Pak. NIP saya yang saya masukkan dengan password yang di bawahnya adalah nama belakang saya Sudiana underscore kinerja. Maka sudah tampil, klik login Pak, klik login. Untuk yang trainingnya, alamat websitenya yaitu Bapak Ibu bisa mencoba nanti di rumah masing-masing, atau sekarang juga bisa dengan alamatnya kinerja strip training .bkn.go.id dengan usernya NIP Bapak Ibu semua, dan passwordnya adalah nama belakang Bapak Ibu underscore kinerja. Tampilan pertama untuk aplikasi kinerja Bapak Ibu mungkin seperti ini. Di productionnya juga nanti akan seperti ini. Ini di trainingnya pun tidak sama Bu, tidak berbeda. Tampilannya nanti seperti ini. Terlihat ya Bapak Ibu? Nah, pada saat Bapak Ibu semua sudah masuk ke aplikasi kinerja,
maka langkah pertama yang dilakukan Bapak Ibu adalah cek profil Bapak Ibu semua. Ada di sini ada menu-menunya sebelah kiri, ada buku panduan. Buku panduannya bisa di-download sama Bapak Ibu semua. Di bawahnya ada main menunya, terdiri dari profil, SKP, tim kerja. Di paling bawah adalah dashboard. Nah, langkah pertama pada saat masuk aplikasi yaitu cek profil Bapak Ibu semua. Cek profil. Nanti di situ ada data pribadi, data atasan, list pegawai 1 unit kerja, dan list pegawai bawahan. Nah, pada data pribadi itu ada NIP Bapak Ibu, silakan dicocokkan apakah NIP Bapak Ibu nanti benar atau salah, silakan dilihat. Di situ juga ada nama Bapak Ibu, ada jabatannya, ada golongan ruang. Nah, nanti di bawahnya kalau seandainya tidak cocok bisa dilakukan edit profil di bagian sebelah kanan paling bawah. Selanjutnya juga mencocokkan data atasan. Nah, data atasan Bapak Ibu seharusnya sudah benar. Di sini ada nama atasan Bapak Ibu semua. Silakan dilihat NIP atasannya, nama atasannya, jabatan atasannya, dan unit kerja atasannya serta golongan ruang. Setelah mencocokkan profil terdiri dari data pribadi dan data atasan, maka langkah selanjutnya kita kembali ke menu SKP Bapak Ibu. Di menu SKP kita melihat ada tanda biru di sebelah kanan atas itu untuk menambahkan periode SKP yang kita buat. Kalau tahu sekarang 2023 berarti nanti kita akan buat SKP untuk tahun 2023. Langkahnya adalah klik tanda menu yang warna biru sebelah kanan atas, tanda SKP. Maka di sini kita menentukan dulu periode awal yang akan kita buat SKP-nya. Periode awal ini setelah disetting sama adminnya nanti setiap instansi punya admin UNOR, punya adminnya untuk membetulkan periodenya kapan batas pengumpulan SKP-nya, akan membetulkan UNOR yang salah juga seorang fungsi admin, juga nanti admin itu akan menentukan apakah ada pejabat atau PLH yang ditunjuk, maka nanti yang membetulkan admin. Tapi kita tidak usah masuk ke admin. Kita langkah pertama adalah menentukan periode SKP yang akan kita buat. Karena kita akan menentukan membuat SKP tahun 2023, maka di periode awal kita buat SKP-nya 1 Januari 2023. Maka periode akhirnya kita tentukan di bulan terakhir tahun itu, berarti 31 Desember tahun 2023. Nah, di bawah periode itu ada 2 pendekatan. Silakan Bapak Ibu klik. Di sini ada pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Seperti yang sudah dijelaskan sama Ibu Dina tadi, silakan Bapak Ibu memilih dengan bebas apakah cocok dengan pendekatan kuantitatif, apakah cocok dengan pendekatan kualitatif. Tetapi mungkin kalau supaya tidak bingung, lebih bagusnya kami sarankan pendekatan kuantitatif karena sesuai dengan tidak jauh berbeda dengan sudah yang pernah dibuat berdasarkan Permenpan 8 tahun 2021. Maka kita pilih pendekatan kuantitatif, maka sesudah pilih kita klik OK. Sudah klik OK, nanti SKP Bapak Ibu sudah ada terbuat. Periodenya 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan statusnya masih draft. Jadi belum diusulkan kepada atasan. Dengan pendekatan kuantitatif, di sini unit kerja Bapak Ibu sudah tertera jika tadi pada saat melihat profil sudah betul unit kerja Bapak Ibu. Di sini jabatan Bapak Ibu juga sudah dengan statusnya pejabat pegawai definitif. Nah, sudah terbuat begini, maka di bawahnya ada menu, Bu. Ada detail SKP, ada metrik peran hasil. Ini adalah nanti tugas-tugas peran-peran Ibu yang sudah dibagi sama atasannya. Nanti akan terlihat di sini ada SKP bawahan kalau seandainya Bapak Ibu mempunyai bawahannya. Nanti akan terlihat di sini SKP bawahan Bapak Ibu dan sini adalah penilaiannya. Penilaian baik itu penilaian periodik maupun penilaian tahunan.
Nah, sesudah membuat tahap periodenya 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, maka kita masuk ke SKP-nya. Kita akan menginputkan rencana hasil kerja Bapak Ibu semua. Ada di menu detail SKP. Nah, klik detail SKP tersebut, maka tampilannya akan seperti ini, Bu. Di sini ada judulnya sasaran kinerja pegawai dengan status yang masih draft. Ada menunya 4 di atas, yaitu tambah SKP, tambah RHK, maaf, metriknya, cetak, dan ajukan SKP. Di bawahnya ada biodata kita sama atasan atau pejabat penilai kinerjanya. Di sini sudah terlihat. Seandainya atasan data Bapak Ibu atau atasan data atasan pejabat penilai kerja tidak sama, maka bisa klik yang warna kuning muat ulang, maka nanti pembetulan akan otomatis dibetulkan sama sistem. Begitu pula dengan kalau seandainya data pejabat penilai kerjanya tidak sama, maka dimuat ulang juga, diklik, maka nanti otomatis data atasan pejabat penilai kerja juga akan termuat yang betulnya yang mana. Nah, setelah melihat data kita dan data atasan kita sudah cocok, maka langkahnya adalah pertama adalah tambah RHK. Ini ada menu tambah RHK. Di sini adalah menu untuk menginput rencana hasil kerja kita sesuai dengan peran yang telah diberikan kepada kita. Di sini, tetapi sebelum tambah RHK, karena SKP sekarang adalah cascading, jika Bapak Ibu mau menginputkan RHK-nya, maka atasan Bapak Ibu juga harus terlebih dahulu diinputkan RHK-nya. Jadi kalau seandainya atasan Bapak Ibu belum menginputkan ke aplikasi, maka secara otomatis Bapak Ibu tidak bisa membuat SKP-nya Bapak Ibu semua, karena dia sistemnya seperti yang sudah jelaskan Bu Dina, itu cascading. Jadi dari atas dulu, dari top down, dari atas JPT-nya ke kabinnya, baru sampai dengan Bapak Ibu semua. Nah, tapi sebelum saya melihat SKP atasan, maka di sini kita coba dulu tambah RHK-nya. Di sini ada 2 di menu tambah RHK itu, karena di sini masih kosong. Ini berarti atasan yang punya kita belum kita inputkan. Nah, makanya karena atasan kita belum menginputkan ke aplikasi, maka kita harus bisa melihat dulu, menginputkan dulu atasannya RHK-nya. Makanya sebelum itu, maka saya coba untuk masuk ke aplikasi training punya atasan saya, supaya kita memastikan apakah atasan kita ini sudah menginputkan atau belum. Nanti Bapak Ibu semua bisa menanyakan kepada pejabat penilai kerja masing-masing apakah Bapak atau Ibu sudah menginputkan aplikasi atau belum. Nah, kalau seandainya atasan Bapak Ibu sudah menginputkan, maka otomatis Bapak bisa membuat SKP selanjutnya. Tapi kalau atasan Bapak Ibu sebagai pejabat penilai kerjanya belum menginputkan ke aplikasi, maka otomatis Bapak Ibu tidak bisa menginputkan RHK di aplikasi kinerja. Saya coba melihat dulu punya atasan saya, karena saya sudah pinjam tadi untuk melihat kinerja atasan saya. Saya coba dulu melihat. Nah, ini tampilan tampilan punya atasan saya. Mungkin nanti pada saat atasan melihat tampilnya sama seperti yang kita buat juga. Tampilan sama di sini, atasan saya sudah membuat periode untuk tahun 2023. Kita lihat detail SKP-nya. Di bagian ini apakah atasan saya sudah menginputkan rencana hasil kerjanya atau belum di SKP tahun 2023. Nah, ternyata di sini sudah menginputkan 1 RHK-nya. Di sini ada kolom di bawah, di kolom biodata ada kolom hasil kerja dan perilaku kerja. Di kolom di menu hasil kerjanya dia baru menginputkan 1 rencana hasil kerjanya, yaitu tentang
penerapan tata kelola manajemen ASN sesuai dengan SPK penugasan dari Kakanrek. Indikatornya belum ditambahkan sama beliau. Di sini ada menu indikatornya, ada menu targetnya, dan menu perspektifnya. Kita coba menambahkan dulu selanjutnya yang berkaitan dengan peran kita, rencana-rencana atasan kita tambahkan dulu seberapa banyak atasan kita punya rencana kerja. Saya coba tambahkannya ada di tambah RHK. Bapak Ibu, ada tambah RHK di sini. Di sini ada dua tampilan. Pada saat kita memilih klasifikasi RHK, maka ada dua tampilan. Pertama ada dua pilihan, Pertama adalah RH-nya berkaitan dengan organisasi, yang kedua adalah berkaitan dengan individu. Di sini di bagian sebelah kanan warna biru ada penjelasannya. Kalau RHK organisasi adalah RHK yang tertaut dengan organisasi atau unit kerja atau tim kerja, sehingga jika terjadi pergantian pimpinan atau ketua tim, maka akan diwariskan ke bawahnya. Artinya, kalau kita memilih organisasi, maka kita yang punya staf di bawahnya bakal mengintervensi RH kita. Tetapi kalau kita sebagai pejabat pelaksana atau pejabat fungsional, maka kita tidak usah memilih organisasi karena tidak punya atasan di bawahnya, tidak punya bawahan di bawahnya. Karena ini adalah rencana kerja kepala bidang struktural yang punya bawahannya termasuk saya dan kawan-kawan, maka kepala bidang saya memilih RH-nya yaitu organisasi karena dia akan diintervensi nanti rencana kerjanya sama bawahannya. Sudah pilih organisasi maka ditentukan bidangnya. Otomatis kalau sudah sesuai di profil maka bidangnya akan muncul di sini. Jenis RH-nya ada dua, seperti yang sudah dijelaskan sama Ibu Dina bahwa dalam SKP ada dua rencana kerja yaitu utama dan tambahan. Kalau utama itu yang mempunyai prioritas tinggi terhadap organisasi, kalau tambahan adalah prioritasnya rendah terhadap dukungan capaian organisasi. Maka kita tentukan dulu jenis RH-nya yaitu utama. Nah, di sini kita inputkan RH-nya. Izin ya Bapak Ibu. Ini RH-nya punya Pak Kabir saya, saya inputkan dulu. Nah, ini bisa penugasannya dari siapa? Berarti di sini kalau kepala bidang penugasan dari Kakanrek, kalau seandainya Bapak Ibu mungkin penugasan dari atasannya siapa? Silakan diisikan. Kalau tidak ada penugasan pun tidak masalah, dikosongkan. Silakan oke. Maka secara otomatis nanti rencana hasil kerjanya yang saya tadi diinputkan akan muncul di sini di nomor 2, yaitu tentang peningkatan kualitas pembinaan ASN. Ini sudah muncul rencana RH punya atasan saya. Saya coba tambahkan kembali, tetap ditambah RH seperti langkah di awal, maka kita pilih klasifikasinya organisasi karena atasan saya punya bawahannya dengan unit kerjanya sama, jenis RH-nya utama, maka kita inputkan kembali RH-nya. Langkahnya sama, ini penugasan dari kepala di atasnya, pejabat di atasnya, maka akan muncul kembali rencana hasil kerjanya di nomor 3. Nah, saya contohkan sampai nomor 3 Bapak Ibu. Jadi seandainya atasan kita sudah menginputkan semua rencana hasil kerjanya, nanti maka pada saat kita akan menginput akan mengintervensi rencana hasil kerja atasan kita yang sudah diinputkan. Jadi kalau seandainya atasan kita belum menginputkan RH-nya di sini, maka kita sebagai PNS atau staf di bawahnya tidak akan bisa membuat SKP karena tidak akan cascading kepada rencana atasannya. Saya kembali lagi kepada aplikasi yang punya saya. Apakah udah bisa membuat SKP saya karena atasan saya menginputkan rencana hasil kerjanya, maka saya akan coba melihat punya saya.
Sama Ibu, dengan tampilannya seperti ini, nanti usernya adalah NIP kita, dengan passwordnya untuk yang kinerja adalah nama belakang kita, underscore kinerja. Kalau untuk nanti productionnya adalah usernya NIP, passwordnya adalah password my SAPK. Kita klik login. Kita coba membuat rencana hasil kerja yang punya kita pribadi. Kita klik detail SKP. Kita tambah RHK. Nah, di sini ada ditambah RHK, ada tiga menu. Menu yang pertama adalah rencana hasil kerja atasan kita yang akan kita intervensi sesuai dengan MPH atau metrik peran hasil yang telah dibuat. Nah, yang kedua adalah jenis RHK-nya. Yang ketiga adalah rencana hasil kerja kita. Untuk yang di kolom pertama kita pilih bentar Bapak Ibu, mohon maaf. Bentar maaf Bapak Ibu, saya coba lihat lagi punya atasan. Ini ada loh jaringannya. Terus nggak bisa dulu. Maaf Bapak Ibu, sebentar Ibu. Saya pindahkan dulu jaringannya, mungkin ada trouble Bapak Ibu.
Maaf Bapak Ibu, karena ada gangguan. Saya coba kembali Bapak Ibu, diulang. Setelah masuk sama user kita, maka kita tampilannya seperti ini. Ada menu RH-nya, tambah RH, lihat metrik, cetak, dan ajukan SKP. Untuk menginputkan rencana hasil kerja kita, yaitu pada menu tambah RH, dengan syarat atasan kita sudah menginputkan RH-nya terlebih dahulu. Sehingga kalau seandainya atasan kita sudah menginputkan, maka nanti akan muncul seharusnya di sini RH-nya punya atasan kita, maka tinggal langkah keduanya menginputkan punya kita di bawahnya. Karena di sini kebetulan punya atasan nih, saya coba belum masuk juga Bapak, nanti mungkin di punya Bapak Ibu semua nanti pada saat malah menginputkan atasan sudah diinput, maka nanti akan muncul di sini atasan punya atasan Bapak Ibu semua. Nah, untuk Bapak Ibu yang punya RH punya Bapak Ibu itu mulai dari pilihan nomor 2 yaitu jenis RH-nya kita tambahkan utama, maka di sini kita memasukkan rencana kerja kita RH kita. Saya coba punya saya diinputkan. Kita punya saya inputkan RH-nya. Selanjutnya sama, kalau sudah menginputkan RH-nya, kita tambahkan, kita klik OK, maka akan muncul di sini rencana kerja kita yang sudah kita inputkan. Seharusnya kalau seandainya atasan kita sudah menginputkan RH-nya, maka dia akan muncul di sini di kolom sebelah sebelum rencana punya kita sendiri. Di sini rencana kerja atasannya akan kita intervensi, akan kita tindak lanjuti, maka selanjutnya akan muncul di sini yang berkaitan dengan RH pimpinan, atasan kerja kita atau pejabat penilai kerja kita, maka kita akan cascading-nya di sini. Di sini selanjutnya adalah coba lagi menambahkan RH-nya satu lagi. Kita pilih utama juga, maka kita inputkan lagi RH yang kedua, maka klik OK, maka akan muncul lagi RH yang sudah diinputkan selanjutnya, yaitu di nomor 2. Nah, nanti akan berkaitan juga dipilih mana yang akan rencana kerja atasan yang kita akan intervensi akan muncul di sampingnya. Selanjutnya kita di samping rencana kerja hasil kerja kita ada indikatornya. Kita tambahkan indikatornya, kita klik menu indikator, maka kita inputkan indikatornya. Di sini ada aspeknya. Yang di paling atas menunya ada aspek, kolom aspek terdiri dari kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya. Kita pilih kuantitas. Kalau kita milih kuantitas berarti seberapa banyak, seberapa jumlahnya, bisa berbentuk persentase. Kalau seandainya aspek indikator itu tidak bisa kita tentukan di awal, maka kita pilih persentase. Tapi kalau seandainya nanti sudah kita tentukan, maka nanti indikator bisa berupa jumlah. Saya pilih kuantitas, maka indikatornya saya coba inputkan. Dengan targetnya ini kalau seandainya targetnya persen, maka Bapak Ibu silakan klik persennya. Kalau seandainya targetnya indeks, silakan tulis indeks. Kalau seandainya targetnya laporan 100 laporan, silakan tulis kata-kata laporannya. Jadi ini berbentuk belakangnya silakan dituliskan karena tidak ada di pandu. Di sini silakan dituliskan apa jenis targetnya. Kalau seandainya berbentuk laporan atau dokumen, silakan ketik
laporan atau dokumen. Berbentuk persen silakan ketik persennya, berbentuk indeks silakan ketik indeksnya. Di samping angka atau pengukuran yang sudah dibuat ditentukan sama Bapak Ibu semua. Silakan klik OK. Maka nanti sudah tertera Pak, Bapak Ibu, di samping RHK yang kita buat ini, aspeknya ada kuantitas, maka indikatornya pun sudah tertera jumlah instansi, ini karena kuantitas jumlah atau bisa persentase, maka targetnya berapa ya setahun. Di sini contohnya 100% per tahun. Kita coba lagi tambah indikator untuk yang RHK yang kedua, kita tambah indikator. Dengan aspeknya sama, saya pilih kuantitas, silakan Bapak Ibu pilih, terserah mau kuantitas, kualitas, sesuaikan dengan jenis RHK yang Bapak Ibu buat. Saya contoh indikator yang kedua, saya inputkan lagi. Targetnya sama, saya tentukan 100, maka akan muncul indikator yang kedua di samping RHK yang kedua yang sudah dibuat saya sebelumnya. Nah, ini RHK yang sebuat yang kedua sudah ada di samping RHK nomor 2 punya saya. Di sini sudah muncul. Maka kalau kita sudah membuat RHK dengan indikatornya, maka SKP kita coba di sini ada di menu paling atas ada ajukan SKP. Maka kita coba ajukan kepada pejabat penilai kinerja kita atau atasan langsung kita ajukan SKP yang sudah kita buat. Di sini kita ajukan, maka akan muncul pertanyaan apakah Anda ingin mengajukan SKP. Jika kita sudah kira-kira sudah betul membuat SKP-nya, sudah menginputkan RHK-nya, sudah menginputkan indikatornya sama targetnya, maka kita coba ajukan kepada pejabat penilai kinerja kita. Kita klik OK, maka otomatis SKP yang kita buat akan masuk ke aplikasi punya atasan kita. Nah, kita coba melihat di aplikasi punya atasan kita apakah SKP kita sudah masuk sama ke aplikasi beliau atau tidak. Saya coba masuk melihat ke aplikasi punya atasan. Di sini klik SKP bawahan. Oh gitu. Enggak muncul ya? Sudah muncul Bu, maaf saya stop dulu. Sudah muncul ya. Ini adalah aplikasi yang pakai user punya atasan kita. Saya ingin melihat apakah benar SKP yang saya tadi udah saya buat itu diajukan itu udah masuk ke aplikasi punya atasan. Kita klik di SKP-nya. Maka di sini ada menu SKP bawahan. Nah, di sini ada nama saya Bapak Ibu sudah mengajukan kepada SKP atasan. Di sini sudah muncul. Karena tadi saya mengajukan SKP saya, maka otomatis di sini ada pengajuan SKP-nya. Nah, di sini kepala bidang ingin mencoba menyetujui pengajuan tersebut dengan klik status di sini. Di sini ada tiga menu Bapak Ibu. Pada edisi status ini ada draft. Draft itu
SK untuk diusulkan pada pertama kali kita membuat SKP, maka statusnya akan draft. Di situ ada pengajuan, berarti kita mengajukan SKP kepada atasan kita. Kalau seandainya posisi kita sebagai pimpinan atau pejabat penilaian kerja kita, maka ini ada minus 1 persetujuan. Di sini atasan saya akan menyetujui SKP punya saya, maka diklik persetujuan, klik OK, maka otomatis nanti SKP saya sudah disetujui sama atasan. Kita coba melihat apakah benar SKP kita ini sudah disetujui. Saya akan kembali lagi kepada aplikasi menu punya saya. Sini aplikasi punya saya, apakah sudah disetujui, maka nah, sudah terlihat Bapak Ibu semua di sini untuk SKP tahun 2023 SKP saya sudah disetujui sama atasan, karena tadi atasan sudah menyetujui usulan SKP punya saya. Begitu, jadi seandainya Bapak Ibu sudah membuat SKP, maka sudah membuat rencana kerjanya sama perilakunya, maka ajukan kepada atasan, maka nanti atasan ada pilihan apakah menolak usulan SKP Bapak Ibu atau menyetujui usulan Bapak Ibu. Nah, kita coba lagi pada detik SKP. Tadi saya baru membuat rencana hasil kerjanya. Transaksi kerja. Di sini
Bapak Ibu, maaf ada permasalahan di komputernya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Tadi sudah membuat pengajuan kepada atasan saya, maka kita lihat lagi. Seandainya sudah dibuat, sekali lagi saya ulang kembali, seandainya kita sudah buat SKP kita sudah diajukan, maka SKP kita tidak bisa lagi diedit di user punya kita. Kita akan coba melihat apakah SKP kita yang sudah kita buat ini hasilnya bagaimana. Bisa diklik ke kolom cetak. Kita coba cetak. Nah, kira-kira begini Bapak Ibu, hasil SKP yang sudah kita buat di kolom cetak, maka di sini akan terlihat nanti rencana hasil kerja atasan kita di intervensi, ada rencana hasil kerja kita, aspeknya apa, indikatornya dan targetnya. Kira-kira itu hasil cetakan kalau kita mau melihat mencoba mencetak SKP yang sudah kita buat. Nah, kita mencoba melihat SKP kita yang sudah kita ke klik penilaian. Apakah SKP kita yang sudah kita ajukan itu sudah dinilai atau belum sama pimpinan atau atasan kita, maka kita ada klik penilaian. Ada menu penilaian. Di sini ada penilaian kinerja. Pada saat diklik penilaian, maka ada dua menu di sini, yaitu penilaian kinerja dan pemantauan dan evaluasi. Nah, pada menu pelaksanaan kinerja, di sini ada beberapa menu, yaitu di sini ada SKP triwulan. Di sini mungkin sama admin sudah ditentukan bahwa SKP produknya yaitu per triwulan. Artinya
triwulan itu pada bulan 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2023 itu adalah SKP prodiknya. Maka di sini di SKP prodiknya kita ada 3 menu. Pertama adalah rencana aksi, yang kedua adalah pengisian bukti dukung, dan ada feedback perilaku. Nah, untuk SKP yang prodik, kita wajib membuat rencana aksi terhadap rencana hasil kerja yang kita 1 tahun sudah kita buat, maka rencana aksinya kita buat pada SKP periodiknya. Kebetulan di sini triwulan, maka rencana aksi itu akan kita buat selama triwulan. Kita klik kolom rencana aksi. Maka di sini ada dua menu nih. Karena saya tadi sudah membuat 2 rencana hasil kerja, yaitu terlaksananya pembinaan tata kelola dan terlaksananya monitoring, maka di sini ada tombol rencana aksi, maka kita klik tombol rencana aksi tersebut, maka kita akan menentukan apa, membuat apa sih, membreakdown dari setiap RHK yang telah kita buat. Contoh di sini terfasilitasinya pengawas. Nah, contoh di sini rencana aksinya saya buat laporan tata kelola Kabupaten Anambas. Nah, nanti untuk yang RK selanjutnya pun nanti sama, kalau kita tambahkan rencana aksi akan muncul rencana aksinya. Kita kembali lagi ke menu SK penilaian. Nanti sesudah kita menentukan rencana aksinya, maka kita harus mengisikan bukti dukungnya. Itu adalah wajib untuk setiap rencana kerja yang kita telah buat, maka kita akan membuat bukti dukungnya sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pejabat penilai kinerja kita. Kita tambahkan di sini bukti dukungnya apa tentang yang tadi rencana aksinya. Contohnya dokumen laporan Anambas. Nah, maka di sini bukti dukungnya adalah berupa link file Google Drive atau Dropbox atau yang lainnya. Bisa WhatsApp juga bisa. Maka di sini silakan diklikkan nanti Google Drive-nya, linknya apa, nanti akan muncul di sini. Nanti Bapak Ibu silakan klikkan linknya, link Google Drive-nya. Nanti otomatis akan muncul di sini ditambah bukti dukung. Kalau seandainya Bapak Ibu mau mengedit realisasinya, di sini ada realisasinya, silakan diisi, diedit realisasinya berapa dari target 100%, apakah 75, nanti realisasinya isi sumber datanya laporan umpamanya, maka nanti akan muncul realisasinya berapa. Nah, nanti feedback ini adalah tindak lanjut dari atasan kita tentang target dan realisasi yang sudah kita buat. Begitu Bapak Ibu, diklik kolom penilaian itu ada menu rencana aksi sama bukti dukung. Jadi kalau kita sudah mengisikan realisasi sama bukti dukung, maka nanti pejabat penilai kerja kita akan memberikan penilaian terhadap rencana hasil kerja yang telah kita buat. Begitu Bapak Ibu, nanti sesudah kita isi realisasi bukti dukung, maka kita sebenarnya harus tadi diajukan kepada atasan kita. Maka nanti atasan akan memberikan penilaian terhadap rencana yang telah kita buat beserta bukti dukung sama realisasinya berapa. Nanti akan muncul target SKP yang telah kita buat, ratingnya berapa, nilainya
kalau kita sudah mengajukannya. Nah, kalau SKP kita sudah dinilai sama atasan, maka di sini akan kita klik form penilaian, maka nanti akan muncul penilaian SKP yang telah kita buat, Bapak Ibu. Di sini nanti harusnya ada ratingnya. Kalau SKP sudah kita nilai sama atasan, maka di sini ada ratingnya. Apakah ratingnya itu sesuai ekspektasi kah? Apakah di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi? Maka akan muncul di sini. Untuk perilaku kerja pun nanti ada ratingnya. Apakah sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi? Maka di sini akan muncul nanti predikatnya. Sesuaikan. Kalau seandainya ratingnya hasil kerja di atas ekspektasi, perilaku kerja di atas ekspektasi, maka SKP Bapak Ibu di sini akan predikatnya itu sangat baik. Begitu Bu. Nanti hasil kerjanya diisi, nanti perilakunya diisi, maka ratingnya akan memunculkan predikat SKP Bapak Ibu. Kira-kira mungkin Bapak Ibu penjelasan dari aplikasinya sampai di sini karena keterbatasan waktu, masih ada sesi selanjutnya yaitu dialog atau diskusi tentang pemaparan atau video dan aplikasi. Dari saya cukup sekian untuk pemaparan tentang aplikasinya. Jika ada pertanyaan silakan di kolom diskusi. Mari kita diskusikan bersama. Sekian Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.